Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. teman-teman semua yang biasa nonton channel YouTube Adi Bae, di video kali ini saya lagi sama teman saya, namanya siapa? Siti Labudza. Ya, dulu ini tuh teman saya pas lagi SMP ya. Dulu mah MTS. Kalau saya jenjangnya jenjang SMP, cuma sekolahnya di MTS. Gitu. Ini namanya Siti Labudza, kenal pas di kelas 9 kita bareng ya, Siti? Iya. Ya, di kelas 9 bareng. Kelas 8-nya nggak bareng, cuman kenal karena anak baru aja sih kenalnya dari karena kalau bukan anak baru sih nggak bakalan temenan kali. Gitu ya Oke, Anda. oke, canda sih. Oke, jadi gini sih manggilnya siapa sih, Siti apa Lala sih? Lala dong. Oh, Lala. Oke, Nggak usah Lala. di-publish Siti mah. Oke, siap. Lala, jadi nanti akan ada pertanyaan. Jumlah pertanyaannya ada 4. Ya, pertama nanya-nanya tentang proses pendidikan dasar, terus yang kedua proses pendidikan SMP, menengah, terus SMA sampai kuliah. Terus dengar-dengar juga kan nanti hafal Quran nih, jadi sekalian gitu proses kok bisa sampai hafal Quran walaupun banyak aktivitas. Ya saya juga ngerasain sendiri kali ya, jadi mahasiswa pasti ya banyak kegiatannya gitu, tapi nanti hebat bisa sampai hafal Quran gitu. Siap ya? Siap, insya Allah. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, dulu sekolah SD-nya di mana dan kenapa milih sekolah di situ? Ya. Langsung nih. Langsung aja. Mau nunggu setahun Nah, lagi SD nih. lama. SD di sekolah kebanggaannya kampung sendiri. Di mana tuh? Kan kalau di kampung biasanya setiap desa punya sekolah ya. SDN. Nah, itu saya sekolah di SDN 1 tuh Karangsung. Oh, di Karangsung. Udah negeri sih, cuman ya banyak yang masyarakat desa situ milih sekolah di luar dibanding ke sekolah yang sendiri gitu. Tapi kalau saya pribadi dari leluhur semuanya sekolah di situ, cuman ya udah ngikut aja. Keturunan berarti ya, keturunan gitu sekolah di situ. Iya. Jadi ikut. Dan gurunya dari abang-abang yang pertama sampai saya sama, sampai sekarang keponakan-ponakan gurunya itu. Keren. Panjang umur ya berarti gurunya. Alhamdulillah. Oh, iya. Kira-kira masih inget nggak sering dapat ranking atau ya biasa aja gitu? Kalau ditanya ranking, saya kalau misalkan rapotan ya, bagi rapot itu diomelin sama abang-abang karena nggak dapet ranking 1. Digoblok-goblokin gitulah bahasanya. Jadi mau nggak mau ya harus mempertahankan. Oh, berarti emang dari kecil, dari SD tuh emang udah sering dapat peringkat? Beruntung aja sih, lagi beruntung. Iya. Tapi emang bener dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dapat ranking terus tuh? Apa emang ada Enggak, naik turunnya? Ini sih kan kadang ada yang diumumin rankingnya, kadang ada yang enggak. Nah, kebetulan pas gurunya ngumumin ranking, ya maju mundur 3 besar itu. Dan kalau nggak dapet 1, diomelin abis-abisan. Gitu. Oke. Terus cita-cita nih, lu waktu masih SD, kan biasanya orang beda-beda nih. Pas lagi SD cita-citanya jadi dokter, pas lagi SMP cita-citanya jadi petani. Terus tiba-tiba di SMA berubah lagi. Nah, lu nggak apa-apa nih ya pakai lu gua ya. Sip, nggak apa-apa. Udah kebiasaan soalnya, jadi susah mau bilang. Jadi cita-cita lu waktu SD tuh apa gitu? Apa ya, dari SD tuh ngikut-ngikut sih temen. Ini dokter ikut ya. Terus gitu. Guru ngikut. Ya muter-muter profesi yang familiar aja gitu. Oh gitu ya. Berarti dulu tuh guru dokter emang sih ya. Pernah ikut nggak sih eskul di SD? Eskul. Dulu tuh jadi dokter cilik ya. Ngalamin nggak? Iya, dokter. Enggak, saya nggak ada. Dokter. Terus ketuanya. Mantap. Terus apa ya? Ya pokoknya jadi bahasa sekarang mah pentolan deh. Gitu. Iya. Kalau misalkan upacara udah lala gitu. Kalau misalkan gerak jalan regu putrinya udah lala gitu. Oke, lanjut ya, berarti di masa pas lagi SMP ini mungkin agak seru nih karena
Gue juga kenal sama lu di SMP kan. Iya. Tapi di pertengahan kelas, di kelas 8. Itu juga semester 2 kan ya? Mau kenaikan kelas, lu masuk semester 2 kalau nggak salah. Ya kan? 8C. 9 kan kita masuk di 9B. Iya, kita satu kelas di 9B, cuman kan pas kenal dulu baru datang anak baru di 8C. Iya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama buat bagian B ini, sekolah di mana sebenarnya pas lagi SMP tuh? Sekolahnya nggak beda jauh kasusnya sama SD. Jadi karena itu sekolahan kakek sendiri, ngerasanya udahlah daripada jauh-jauh mending sekolah di sekolahan sendiri gitu loh. Ngerti gak? Iya. Itu yayasan punya kakek sendiri. Tapi ya gitu, sekolahnya kelas 1 sekelas, kelas 2 sekelas, kelas 3 sekelas, dan muridnya nggak nyampe 40. Oh gitu. Pokoknya bener-bener minim banget. Oh, jadi itu alasan lo pindah ke sekolah yang gue sekolah juga di situ ya, tempat gue sekolah. Sebelumnya nggak tahu sekolahan situ, belum tahu. Cuman pas kakakku nikah sama Pak Abbas itu, baru udah mondok aja ke sana gitu, sekolah di sana. Ya udah, iya. Tapi emang background keluarga lu tuh orang pesantren ya? Maksudnya kan punya yayasan gitu. Soalnya kan pas lu pertama kali datang ke sekolah juga kayak yang, wah ini anak walaupun lu pesantren, cuman sebelumnya kayak udah jadi anak santri gitu. Bukan kayak anak-anak pada umumnya gitu, kayak yang ya selengean lah masuk juga selengean. Lu mah kalem gitu. Sekarang bobrok ya? Iya, semenjak kuliah bobrok ya. Sebenarnya biasa aja sih, cuman lebih bisa dikata lebih kental lah gitu, maksudnya agamis gitu. Nah kan pas SD itu udah dibeliin seragam baju panjang. Kelas 4 SD dipakein seragam panjang, pakai kerudung, dan itu sekolah cuma satu. Aku doang. Iya. Mantap. Kalau nggak pakai panjang, ya nggak dapet jatah uang jajan, nggak dibeliin ini itu. Berarti bagus dong didikan ini. Ya emang didikan keluarganya berarti ya, dari didikan keluarga yang dari orang pesantren. Terus pas MTS kan sebenarnya tadinya nggak mau banget yang namanya mondok. Soalnya bontot gitu kan, nggak mau jauh gitu lah kan. Terus pas mondok baru tahu benar-benar emang mondok tuh gini. Karena ada backgroundnya orang baik, asik. Iya. Iya percaya sih gue. Pokoknya gitu, kalau lagi saklek banget. Oke. Iya kan, pokoknya sebelum mondok dibilangin mau gimana pun di sana yang penting nurut gitu. Ya udah, manut aja. Iya. Berarti oke. Emang terlahir dari keluarga yang backgroundnya baik, terus pesantren, terus juga anaknya kalem juga sih. Kalau belum kenal sama orang, kalau udah kenal hancur. Iya terus udah ya, habis itu satu kelas kan. Oh iya. Prestasi yang didapat pas lagi MTS. Loh, MTS mah kalah sama ente ya. Kalah sama ente lah. MTS anak baru itu gitu juga kan. Nggak kenal siapa-siapa. Prestasinya menjulang tinggi banget ente. Tapi enggak ada apa-apa. Tapi gini loh, apa namanya? Pertama kali masuk banget gitu, gak ada perbandingan dari sekolah sebelumnya kan. Di sekolah sebelumnya atau di SD juga lu kan udah dapet prestasi. Emang gak ada motivasi pas udah dimasuk di situ? Nah, pas masuk di MTS bareng ente itu kaget. Ternyata orang pinter banyak ya. Ada yang lebih pinter banyak gitu. Jadi ya udah enggak. Ya kemampuannya ternyata ada yang lebih tinggi gitu. Ya udah masuk 10 besar aja udah alhamdulillah. Iya, tapi lu terbilang bagus sih dibanding. Ya kaget lah anak-anak yang lain juga. Oke. Cara bergaul sama teman-teman gimana sih? Aku aslinya kan orangnya rame ya, hebring gitu kan. Cuman kalau emang belum kenal pada bilangnya judes, pendiam. Aslinya emang enggak.
suka nggak terima kalau dibilang pendiam. Masa sih Sid? Soalnya kan nggak pendiam gitu. Oh gitu. Oke. Sekarang masa pendidikan di SMA deh. Ya ini kan bener-bener habis habis SMP lulus udah hilang banget tuh, nggak ada kontak sama sekali nih sama lu. Iya. Pertanyaan pertama, sekolah SMA-nya di mana dan kenapa ngambil sekolah itu? Alasannya kenapa? Ceritain semuanya nih. Ya yang lu bisa aja. Jadi bebas. Jadi gini, kan emang dari kecil udah ditinggal bapak ya, terus dibiayain sama abang yang pertama. Abang yang pertama itu punya adik 6, saya adik ke-7, ke anak bontot lah. Otomatis biayanya banyak. Terus pas pokoknya dari SD, SMP, MTS di pondok itu semua biaya dari abang yang pertama. Pas mau lanjut di SMA yang satu pondok situ, kata abang gini, kata ibu nih. Ibu sekarang masih ada? Masih, alhamdulillah sehat. Kata ibu gini, kalau bisa sekolahnya ikut abang aja ke Bekasi biar bebas biaya gitu. Akhirnya nggak mikir panjang, nggak mau ngebebanin abang juga, jadi ya udah, iya ke Bekasi gitu kan. Karena abang di sana kayak ngurus yayasan gitu, pondok SMP SMK gitu. Terus pas pindah ke Bekasi dan ternyata di yayasannya di pondoknya Minal Yatama itu benar-benar free, benar-benar gratis biaya segala macam. Terus pas ke Bekasi ternyata di pondok itu di yayasannya baru mendirikan sekolah SMK, dan pas angkatanku jadi angkatan pertama. Gitu. SMK bukan SMA, bukan aliyah kan biasanya kalau pondok aliyah ya. Ini SMK jurusannya TKJ. Gila, nanti ngambil itu tuh. Mau nggak mau harus ngambil itu. Keren juga. Angkatan pertama. Wong cuma jurusannya baru TKJ. Kata abang gini, ya di sini sekolahnya begitu, mau nggak mau harus begitu, kata gitu, harus mau. Ya udah mau, udah tuh sekolah mau jurusan TKJ. Pas udah agak berjalan, abang gini, kalau di sini kamu harus ngafalin Quran. Buset, kata saya. Ngafalin dong gitu kan. Yang dari dulu kalau ngafalin Al-Bayyinah aja masih muter-muter. Al-Qur'an aja masih muter-muter. Al-Bayyinah tuh emang tuh ya Allah. Ini disuruh ngafalin gitu loh kan. Udah sekolahannya jurusan TKJ. Terus disuruh ngafalin. Masa iya nggak mau nurut gitu loh kan. Ya udah deh gitu. Ya udah deh dengan terpaksa. Ya udah deh gitu. Akhirnya dijalanin mah ya bisa nggak bisa sih gitu kan. Ya udah jalan aja gitu. Oh berarti asal-usul bisa hafal Quran tuh dari situ, dari SMK itu TKJ. Karena dari SMK TKJ. Iya sekolahnya SMK gila banget tuh, gila asli mumet tuh di sekolah mikirin kabel. Iya benar. Berarti sekarang lu bisa ini dong ngebenerin listrik gitu ya? Bikin kabel roll gitu. Bisa ngancurin mah. Iya. Karena angkatan pertama masih percobaan, jadi ya bisa pas mau ujian aja, sisanya tahu. SMK soalnya beda sama SMA. Iya SMK. Oke, prestasi ini, ngomongin prestasi, apa yang lu dapet dari sekolah itu? Prestasi apa yang lu dapet? Apa ya? Ya itu sih. Kan sekolah baru, masa sih sekolah baru nggak bisa dapet? Asli. Angkatan pertama. Ya harusnya kan kalau angkatan pertama kan baru berapa orang gitu yang masuk di sekolah itu. Masa sih lu nggak bisa ngerebut, mengembalikan jati diri lo yang waktu SD itu? Oh, kalau prestasi ranking, alhamdulillah bisa dapat lagi. Uang cuma muridnya nggak nyampe 20. Pantesan. Jadi gampang lah saingannya gitu. Itu prestasi sekolahnya. Terus kalau prestasi di asrama, ya itu alhamdulillah sampai gol. Meskipun nambah waktu
Itu berarti sebelum kuliah udah hafal Quran? Udah mulai ngafalin. Oh. Dari SMK itu kelas 1 SMK. Enggak, lulus SMA mau masuk kuliah udah hafal. Udah selesai. Itu syaratnya kalau misalkan belum selesai nggak boleh lanjut kuliah. Kalau misalkan belum selesai, kalau udah selesai ya silahkan. Jadi makanya pas lulus sekolah berhenti 1 tahun, nggak langsung kuliah. Oke, itu caranya gimana sih? Cara biar ya kan selama 3 tahun berarti ya? Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya cara menyeimbangkan, memanage waktu, ngerjain tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas pondok, sama ngafal tuh, yang ngafal Al-Qur'annya di waktu-waktu apa aja gitu. Aslinya kalau masalah masalah waktu jadwal itu kan tergantung pribadinya ya, tergantung orangnya bisa manage-nya gimana. Cuman kalau saya pribadi itu malam setelah kegiatan pondok, mutolaah, belajar buat sekolah, sisanya nah itu baru bikin setoran buat paginya. Kalau yang lain pada tidur, kesempatan tuh. Pokoknya sebelum tidur harus udah siap. Kalau misalkan belum siap, ya jangan tidur. Terus sama ini, bawa jam. Jadi dilihat nih, durasinya hari ini berapa menit, berapa jam. Terus besok berapa. Kalau misalkan besok ternyata lebih lama dari hari ini, berarti koreksi, hari ini ngapain aja nih gitu. Ada dosa besar enggak gitu. Ngelakuin hal besar apa gitu. Sampai-sampai ngapalin nggak masuk-masuk, ternyata lebih lama dari kemarin gitu. Kayak gitu terus setiap harinya. Itu buat setoran. Dan dalam satu hari ngafalin itu berapa ayat biasanya paling banyak? 1 halaman. Mantap. 1 halaman. Begitu peraturannya. Dalam jadi waktu itu biasanya berapa jam? Di waktunya berapa jam durasinya? Setengah jam, 1 jam. Keren banget. Otaknya terbuat dari apa? Tapi kan, bedah yuk. Enggak. Ya mesti. Enggak bedah otak lo. Matematiknya kagak encer. Jadi mesti harus benar-benar fokus, terus hening. Tapi kalau saya nggak ada yang ganggu gitu. Kalau misalkan lagi di tempat rame, banyak orang yang ngobrol, mending ikutan ngobrol daripada ngaji. Gitu soalnya kalau dipaksa ngaji nggak masuk. Jadi nurutin dulu orang ngobrol nih. Setelah orang ngobrol pada capek, baru saya beraksi. Tapi pernah nggak pas udah waktunya buat maju nih setoran, tapi lo nggak bisa sama sekali tuh, nggak hafalin sama sekali? Pernah. Gimana tuh? Pernah asli. Sampai depan guru nangis juga pernah. Saking nggak bisa dikeluarin itu apa. Pas nangis itu surat masih juz 30, surat Al-Mutaffifin. Nangis saya nggak bisa di-storin. Oh, itu Al-Mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi. Bukannya gampang sih. Astagfirullahaladzim. Gampang. Maaf. Bukannya ada gitu. Ayat yang sama tuh. Iya. Ada ayat yang sama yang mirip-mirip. Enggak tahu, enggak masuk pokoknya semalaman sampai. Berarti terus yang itu yang dihafalin tapi emang susah masuk terus sampai nangis. Terus yang kedua itu pas juz 2. Juz 2 itu kan tentang talak ya, tentang perempuan, tentang talak, tentang haid. Emang tafsirnya juga harus tahu ya? Enggak sih. Cuman kan kalau tahu artinya seenggaknya tahu itu tentang apa. Soalnya inisiatif sendiri berarti. Pas ngafalin itu mesti harus baca sama artinya. Kalau saya biar tahu ini tuh yang dibaca lagi tentang apa gitu. Biar tahu juga bisa ngeraba kalau bahasa Arabnya ini tuh artinya ini, kalau ini tuh bahasa Arabnya ini. Pinter ya. Terus pas juz 2 itu bener-bener kalau itu malam udah siap, pagi sebelum guru datang udah siap, pas di story ngeblank, nggak bisa ngeluarin apa-apa, nangis ya. Itu kenapa tuh? Nggak tahu
Habis hujan kali, habis hujan sama orang kali lo ya. Astagfirullah. Habis gibah. Iya. Pantes. Udah, itu doang tuh. Tapi alhamdulillah gurunya memaklumi. Oh iya. Dan gurunya itu Berapa kali, berapa yang lain, maksudnya yang lain. Berapa sering lo kayak gitu sih? Kalau yang parah itu cuma 2 itu, Al-Mutafikin sama juz 2. Sisanya paling AEO. Yeah. Apa ya gitu. Yeah. Kalau dari Bekasi ya? Kok tiba-tiba di UIN gitu? Itu gimana ceritanya? Aku malah pengen banget kuliah di kampus depan UIN, di IIKI. Oh iya. Terus kenapa bisa nyampe UIN? Pas lihat biayanya. Emang itu di UIN bayar sendiri? Mandiri. Bayar sendiri. Cuman kan agak nggak terlalu mahal. Oh gitu ya. Sama fakultas lain sama apa enggak tuh biayanya? Apa emang ada perbedaan? Beda sih, per jurusan juga beda. Oh gitu. Per jurusan juga beda. Oke. Nah, di tengah kesibukan lu jadi mahasiswi kan pasti susah banget tuh ya buat mempertahankan hafalan. Biasanya kalau orang yang males. Nah, itu lu caranya gimana? Caranya ya itu pokoknya harus dibaca gitu. Mau apa ya? Kata guruku itu. Iya, terus lanjutin dulu. Kata guruku itu yang penting istiqomah. Mau banyak tapi nggak istiqomah percuma. Mau sedikit apalagi kalau nggak istiqomah percuma. Jadi mau banyak tapi nggak istiqomah percuma. Mending sedikit tapi istiqomah. Tuh. Kalau sedikit tapi nggak istiqomah juga? Ya itu mah Anda bisa tahu jawabannya sendiri. Nah, terus ini lu kan tadi katanya mandiri ya, bayar sendiri. Itu biayanya sambilan kerja atau gimana? Terus lu tinggalnya di mana? Apa bolak-balik dari Bekasi ke UIN? Pas awal biaya pure dari abang. Pokok biaya kuliah, biaya ngekos, biaya hidup gitu. Pokoknya benar-benar semua dari abang. Terus semester 5 apa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Dapat ini ngajar TPA dari teman, lumayan lah bisa. Gimana tuh? Nambahin jajan. Ngajar TPA di mana? Tapi sisanya masih di daerah Legoso dekat Ciputat. 1 kilo kurang lebih dari kampus. Bagus. Sekarang saran nih buat teman-teman yang nonton, mungkin barangkali ada yang pengen ngikutin jejak lu gitu. Kan nggak semua orang juga bisa hafal Quran gitu kan. Nggak, gue aja pengen gitu. Sekarang gue ngajar anak-anak kecil cuma ikro doang yang ya gue kan dulu di Bapak Kiai ya, Usama. Dulu tuh inget banget katanya kalau udah di rumah pokoknya selesai hotmail yaitu kudu muruk ya. Sedangkan aneh kan sekarang di Cirebon nih, di Jakarta, di Kalibata, dan alhamdulillah sih kayak ada aja jalannya gitu. Dari awalnya satu anak, orang tua tuh nyerahin ke gua, katanya Pak ini anak saya nggak bisa ngaji, dan di mana maksudnya ngaji di mana-mana tuh nggak mau kayak gitu. Tapi kalau sama bapak mau anaknya gitu. Ya udah akhirnya satu anak tuh ngaji, alhamdulillah. Terus lama-kelamaan selang 1 tahun gitu, makin banyak sampai sekarang 18 anak. Dengan ngajarin ikro doang. Iya, makanya ya alhamdulillah deh. Buat ngingetin gue juga kali ya, biar ya makin deket lah sama Al-Quran gitu. Ya, terus saran-saran buat teman-teman gimana? Apa ya? Umum aja ya ini mah. Yang biasa kita suka lihat, suka dengar kan ada kayak omongan makola dari ulama atau dari siapa yang suka bilang kita nggak bisa ngerubah isinya Al-Quran, tapi Al-Quran bisa ngerubah hidup kita. Gimana? Dan emang kerasa. Gimana? Kita nggak bisa ngerubah isi
Al-Quran. Tapi Al-Quran bisa ngerubah hidup kita. Iya, pernah dengar sih. Ya kan? Iya. Nah. Terus itu benar-benar lo ngerasain. Jadi bukan maksud kita yang suka ngajarin ngaji itu terus dan segala macam privatan itu kita berarti menjual Al-Quran gitu. Bukan. Itu kan syiar kita kan, maksudnya kita ngamalin apa yang kita punya kan. Balighani walau ayah kan, sampaikan walaupun satu ayat. Kalau kita bisanya surat Al-Fatihah, ya udah sampein surat Al-Fatihah gitu kan. Cuman kan kadang dari Al-Fatihah itu bisa jadi. Cuman kan kadang orang mikir gini, ya gue cuman punya ilmu Al-Fatihah doang nih, nggak semuanya bisa. Jadi dia kayak ngerasa down gitu, insecure, ya cuma punyanya ini doang. Sedangkan orang jadi pengajar itu kan nggak cuma yang ditanya Al-Fatihah doang. Kalau misalkan ada orang yang nanya masalah ini, masalah itu, nggak bisa ngejawabnya, itu kan yang biasanya bisa jadi insecure. Gimana tuh caranya? Ya berarti belajar lagi. Sampaikan apa yang udah bisa, sambil kitanya belajar lagi. Oke. Keren lah sekarang. Belajar kan sekarang mah gampang, maksudnya medianya banyak. Iya juga sih. Udah itu aja motivasi buat teman-teman. Ya, nggak ada cara-cara khusus ya, gitu. Emang semua udah diatur sih ya sih teh. Iya. Yang penting mah yakin. Iya. Kalau misalkan kita yakin bisa ngelakuin ini, ya udah bisa. Kalau misalkan nggak yakin, ya Allah juga ngapain bocah kagak yakin gitu kan, ngapain dikasih bisaan gitu kan. Kalau kitanya udah yakin, udah nekat, ya penting nekatnya hal baik. Kalau misalkan nekatnya buruk makan bapak guru tahu sendiri. Tapi gini ya, maksudnya ya lu kan hafal Quran di Bekasi gitu, di kota gitu. Dan pergaulannya pun nggak yang kayak dan pergaulannya biasanya kalau orang di kampung itu kan masih melekat sama kepesantrenannya gitu, nggak boleh fikul sama cowok, nggak boleh apa. Tapi lu kok masih mau gitu ke semua orang, apa emang cuman ke gua doang? Masih mau membaur sama cowok, masih mau berteman sama ya kayak gua fikul ke lu gitu. Ya kan kita juga aneh juga kan sama cuy, manusia gitu kan. Ya nggak mau yang terlalu ini banget lah gitu kan. Ya berteman sama siapa aja, kecuali kalau udah melanggar segala macamnya baru langsung tak putusin segala macam yang berhubungan dengan dia. Udah terlalu dalam bahasanya. Kalau selama ini mah ya normal lah. Udah gak bisa dijelasin lagi, nanti malah ke dalam-dalam, nanti bahaya. Ntar kekorek semua ilmu ente. Tapi belajar tafsir Al-Quran itu apa aja sih yang dipelajari? Bahasa Inggris ada nggak? Ada. Bener. Semester 1, semester 2. Oh ya, masih umum sih ya. Terus? Ada. Yang nggak ada matematika. Oh gitu. Alhamdulillah banget dong. Yang nggak ada hitung-hitungan. Iya. Seneng banget tuh. Jurusan paling gampang. Terus? Apa aja kira-kira yang dipelajari? Terus ya isinya, tafsirnya, terus contoh satu nama mata kuliah. Contoh satu nama mata kuliah yang ada di fakultas tersebut. Ulumul Quran. Itu aja. Ulumul Quran. Terus? Kan contoh satu. Oh iya sih. Iya. Salah nanya gue. Yaudah. Ya maksudnya orang mah inisiatif itu dibanyak-banyakin, ngebanggain kampus sendiri. Cuma kagak ada. Kayaknya kagak ada banget inisiatif. Ulumul Quran. Ulumul Quran, terus membahas kitab tafsir, terus fikihnya juga ada, usul fikih, terus ilmu hadis, belajar hadis, terus tasawuf, filsafat. Wih keren. Belajar. Mantap ya berarti ya. Cuma lewat aja pas ujian udah. Iya. Iya sih. Tapi ya seenggaknya tahu lah gitu dasar-dasar. Orang kan kalau udah tahu fondasi dasar gitu, ilmu dasar kan ya enak, ada ingat-ingatnya sedikit kalau ada permasalahan tuh. Ngerti nggak maksudnya? Paham lah. Semoga tidak pelupa. Amin. Jadi baru ya emang, iya. Iya jadi siapa ya, kayak Mas Syari atau siapa gitu. Pokoknya
ulama dari Jawa Timur deh. Pokoknya pakainya bahasa Jawa sih, cuman ya gitu bahasanya. Jadi kuping saya kalau misalkan ente ngajar ngaji tapi ente nggak dapat makan. Dan ya bener juga sih, terbukti kayak Yes. gue aja ngajar ngaji tuh walaupun cuman ikro sama ya Al-Quran, ada sih anak-anak SMP yang Al-Quran. Ya walaupun yang ngasih itu cuman sedikit, entah gocap lah, cepet, cuman setiap bulan tuh pasti nggak kekurangan gitu. Ada aja, alhamdulillah. Berkahnya ya, Iya, rasa berkahnya. Benar-benar jadi ya itu iris kuping saya kalau kamu ngajar ngaji tuh nggak dapat makan tuh emang benar pasti dapat. Ya walaupun sedikit sih, tapi dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya udah gitu aja. Sit. Ya sudah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ya Allah, jadi ganggu nih. Jadi ganggu orang mau tidur. Sami-sami. Aduh ya Allah, terima kasih Mohon maaf banyak. Ya kalau ada. Ya nggak apa-apa. Semoga sukses terus. Iya, nanti kalau udah mau nikah jangan lupa undang-undang. Oh ya, nanti datang cek ya. Insya Allah. Kalau jauh ya insya Allah ngeliat waktu. Ya. Loh, kan di rumah. Desain. Oke. Jangan lupa subscribe juga channel gue ya. Biar kondangannya pakai subscribe aja. Iya siap. Kondangannya pakai subscribe. Yaudah, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Istilah Budza. Jangan sampai putus pertemanan. Sukses selalu dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam.